Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman klinik seni, gimana kabar? Baik-baik aja ya. Tetap semangat ya. Sore-sore mendung gini, kayaknya enaknya kita menikmati kopi. Kali ini, gua mau bahas fenomena agama menjadi palu untuk menggetok orang lain. Gua percaya, menurut gua nggak apa-apa juga sih. Karena gua kan bisa benar bisa salah, kemungkinan banyak salahnya. Jadi nggak nurut ya gue nggak apa-apa gitu loh ya. Lebih baik, bahkan seharusnya agama itu menjadi palu untuk menggetok kepala kita sendiri. Memang nggak tahu ya, apakah ini tabiat kita gitu ya. Banyak orang suka menggunakan agama itu untuk menggetok kepala orang lain gitu. Tok 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 tok, seneng banget dia mau memalu kepala orang lain gitu. Seharusnya memang agama itu menjadi palu untuk menggetok kepala kita gitu. Makanya di Al-Quran tuh ya ayuhan nas ya kan. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Maksudnya palu ini untuk ya setiap manusia dikasih palunya masing-masing untuk menggetok kepalanya masing-masing gitu. Ya, bukan dikasih palu untuk menggetok kepala orang lain gitu. Ya. Dengan harapan kalau kita rajin menggetok kepala kita sendiri, beres gitu loh. Kan yang menjadi kewajiban kita adalah membereskan diri kita. Kan ada tuh yang suka minta dalil, jadi ada dalilnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari neraka gitu. Itu kan dalilnya ya. Jadi yang diminta, getoklah dirimu sendiri sama getoklah keluargamu gitu loh. Itu aja sih gitu kan. Kok jadi mesti menggetok kepala orang lain yang bukan keluarga kita gitu loh, bukan diri kita sendiri. Kenapa mesti dipakai menggetok kepala orang lain? Dulu gue sering menyalahkan orang lain, sering menyalahkan situasi, sering menyalahkan keadaan. Gara-gara si ini nih gue rugi, gara-gara si ini nih gue bangkrut, gara-gara si ini gue jadi begini, gara-gara pandemi ini gue jadi susah gitu kan. Pernah dengar kan kalimat-kalimat seperti itu gitu. Suatu hari ada teman gue ngomong begini, bisa nggak lu nyalahin diri lu sendiri? Gue sih nanya aja kata dia gitu, bisa nggak lu nyalahin diri lu sendiri? Terus setelah lu ngerti ini salah lu, coba bisa nggak lu ngelis kekurangan-kekurangan lu, keburukan-keburukan lu, kalau perlu kejahatan-kejahatan lu gitu, bisa nggak lu list? Kalau lu bisa nyalain diri lu sendiri, bisa ngelis kelemahan-kelemahan lu, bisa ngelis keburukan-keburukan lu. Ngelis itu maksudnya mendaftar ya, membikin daftar. Ngelis kejahatan-kejahatan lu itu. Kemudian setelah listnya itu tercipta, lu perbaiki satu-satu. Kayaknya itu lebih bermanfaat buat lu ketimbang lu nyalain orang lain atau nyalain keadaan. Dulu sih gue dengernya kayak apa sih ini gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir seiring berjalannya waktu, gue coba sekali, dua kali, ternyata lebih lega hati gue gitu loh. Lebih lega, lebih enak gitu loh. Ya udah, sampai sekarang gue terus berproses gitu loh. Ya walaupun list kelemahan gue, keburukan gue, kejahatan gue masih banyak gitu loh, tapi setidaknya gue berproses ke sana gitu. Gue mulai belajar menggetok kepala gue sendiri. Memang orang itu kan cenderung nggak mau disalahin, ya nggak mau disalahin. Lebih mudah dia nyalain orang ketimbang nyalain diri sendiri gitu. Makanya
gue mau coba sharing ini gitu, bahwa gue ngerasain manfaat dari nyalain diri sendiri, terus ngelis kelemahan-kelemahan, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan gue, kemudian untuk diperbaiki gitu. Nah, yang memprihatinkan adalah kalangan agamawan pun sekarang menggunakan agama untuk menggetok kepala orang lain. Nah, ini menurut gua ya repot nih kalau gini gitu loh ya. Di kalangan agamawan pun terjadi seperti ini gitu. Kayaknya kurang pas menurut gua gitu ya. Getoklah, jadikan agama itu sebagai palu untuk menggetok kepala kita sampai benar-benar kita bagus, sehingga orang senang ngelihat kita. Nabi Muhammad juga dulu sebelum jadi nabi, ya akhlaknya bagus dulu gitu kan, orangnya baik dulu, dermawan dulu, sering menolong orang lain dulu, sering membantu orang lain dulu, penuh empati gitu loh, punya sifat dermawan, berbagi gitu loh. Sebab kalau Nabi Muhammad pelit, kasar, keras, suka menggetok kepala orang lain, siapa yang mau ikut beliau gitu loh. Mereka itu ikut beliau karena ngelihat keseharian beliau memang baik gitu loh, dirasa menyenangkan, bikin nyaman hati, berhubungan sama beliau tuh enak gitu loh, menyenangkan, menggembirakan gitu loh. Sehingga mereka menjadi kayaknya asik nih jadi orang Islam gitu kan. Islam itu kan bukan kata benda gitu kan. Islam itu kan kata sifat, kata kerja. Sekarang terdegradasi menjadi kata benda. Gua Islam, lu bukan gitu. Ya. Nah, itulah yang berpotensi kita diadu domba. Padahal Islam itu kata sifat dan kata kerja. Makanya gue bilang gue mungkin aja gue cuma ngaku Islam, padahal keseharian gue belum tentu Islam gitu. Karena Islam itu nilai-nilai, nilai kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Nilai yang paling tinggi itu adalah ketundukan kita kepada perintah-perintah Tuhan gitu. Itu kan arti Islam. Nah, sementara keseharian gue kadang-kadang gue membangkang perintah Tuhan. Kadang-kadang hidup gue tidak mensejahterakan hidup orang lain. Hidup gue sendiri kadang-kadang nggak sejahtera. Kadang-kadang hidup gue nggak selamat. Juga gue nggak punya action untuk menyelamatkan hidup orang lain ya. Atau hidup gue sendiri nggak damai. Dan gue nggak punya action untuk mendamaikan hidup orang lain kan gitu. Ya. Jadi terakhir menjelang maghrib, lebih bermanfaat ternyata menggunakan agama sebagai palu untuk menggetok kepala kita sendiri ketimbang menggetok kepala orang lain. Itu aja dari gua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.